Assalamualaikum, kita akan membuat laporan kas kecil dengan menggunakan metode Impress. Nah, sebelumnya metode Impress itu adalah metode pembukuan kas kecil di mana jumlah rekening kas kecil itu selalu tetap. Nah, di dalam kas kecil ini ada tanggal. Ini ada beberapa tanggal, ada nomor bukti, ada keterangan, ada debit, ada kredit, dan di sini ada akun-akun yang di debit itu ada antaranya itu ada ATK, ada konsumsi, ada transportasi, dan ada biaya lain-lainnya. Nah, ini kita akan nah, pada tanggal 30 Maret ini saldo dana kas kecil itu sisa 750.000. Dan pada tanggal 1 April itu ada pengisian kembali dari dana kas kecil itu sebesar 9.250.000. Nah, selanjutnya di sini ada IZM 01, di sini ada kita itu akan membayar langganan harian Kompas dan bisnis. Nah, sebesar 140 dan 90.000. Ini termasuk ke dalam biaya lain-lain. Terus ada juga membeli ATK, toko buku, di sini sebesar 2.330.000. Karena di sini membeli ATK, di sini ada kita masukkan ke dalam kolom ATK sebesar 2.230.000. Terus selanjutnya di sini juga ada pembelian snack dari Sajian Bakery. Nah, di sini snack ini termasuk ke dalam konsumsi. Terus ada juga pembelian materai IZM 04 membeli materai sebesar 30 lembar dikali harganya itu 10.000 satu materainya berarti menjadi 300.000. Nah, ini masuk ke dalam lain-lain. Masuk ke dalam lain-lain karena materai ini tidak termasuk ke dalam ATK. Begitupun selanjutnya di sini di IZM 05 ini membayar pokok taksi online. Ya, taksi online ini sebesar 200.000. Ini dimasukkan ke dalam kolom transportasi. Di sini aja membeli nasi box untuk tamu 30 box gitu kan. Harga satu boxnya itu adalah 50.000 dikali 30 adalah 1.500.000. Ini dimasukkan ke dalam kolom konsumsi. Begitupun dengan IZM 07 membayar TV langganan. Nah, ini masuknya ini ke dalam lain-lain karena tidak termasuk ATK konsumsi. Nah, terus juga di sini membeli tiket pesawat tujuan ke Medan bolak-balik. Ini di IZM kodenya IZM 08 ini adalah sebesar 2.900.000 kita simpan di kolom transportasi. Nah, begitupun sampai tanggal April 27 di sini membeli tiket ke Argo Gede Parahyangan tujuan ke Bandung sebesar 400. Nah, semuanya itu totalnya menjadi 10 juta. Dan nanti pengisian kembali dana kas kecil, ini sisanya semuanya 9.250 dan sisanya 750 lagi. Nanti pengisian kembali dana kas kecil itu sebesar untuk bulan Mei itu sebesar 9.250. Nah, selanjutnya di sini non-kas. Nah, di sini non-kas periode April. Nah, di sini non-kas di sini mendapatkan bahwa perusahaan ini mendapatkan hibah laptop merek Asus sebesar 2 unit. Satu unitnya itu adalah 4 juta, kita masukkan ke dalam
debit, aset, ini masuknya aset sebesar 8 juta. Terus juga kita juga mendapatkan hibah filing kabinet 1 unit sebesar 1.500.000. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bukti dari pengeluaran yang di kas kecil. Jadi tiap pengeluaran berarti kita ada bukti pemasukan kas kecil berupa nota-nota kecil. Nah, di sini ada pembuktian masuk kas kecil sebesar 9.250.000 pada tanggal 30 Maret. Ya, dikirim oleh sekretaris. Terus selanjutnya juga di sini ada juga bukti pengeluaran pembayaran kas kecil untuk harian Kompas dan bisnis. Di sini nomornya harus sama dengan yang ada di laporan kas kecil itu. Harus sama dengan situ. Sebesar 230.000. Terus selanjutnya di sini juga ada pembayaran toko buku, ya. Ada juga pembayaran snack, ada juga pembayaran materai. Ini harus disesuaikan. Terus ada juga pembayaran dari supir taksi online. Jadi harus sama di sini. Terus ada bukti pengeluaran kas kecil juga dari pembelian nasi box. Ya. Terus selanjutnya ada juga dari pembelian tiket pesawat. Ya. Pembayaran fotokopi, ada juga toko parcel juga. Jadi dalam setiap yang dilaporkan ke dalam kas kecil itu berarti harus ada buktinya. Bukti bahwa kita itu sudah mengeluarkan kas kecil. Nah, di sini kita akan mengajukan kembali pengajuan kas kecil untuk periode selanjutnya. Dan diterima laporan ini nanti disusun oleh bendahara kas kecil, pemegang kas kecil, dan nanti buktinya dilaporkan kepada bendahara perusahaan. Nah, selanjutnya di sini bagaimana kita cara mengamankan perlindungan ke dalam laporan kas kecil ini. Sebelumnya kita masuk ke file, kita masuk ke info, terus di sini juga ada protect dokumen, terus kita klik encrypt with password, kita masukkan di sini passwordnya. Kita oke, kita ketikkan satu lagi, kita sudah oke. Kita akan lihat apakah sudah aman atau belum. Kita lihat di sini. Di sini sudah terprotek, ya, sudah terlindungi. Kita tinggal masukkan passwordnya saja dan kita buka. Akhirnya kita bisa terbuka. Ini adalah salah satu perlindungan dalam penyimpanan kas kecil. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan mendaftarkan SPT dari perusahaan kita. Nah, sebelumnya kita bisa masuk ke DJP online ini, yaitu kita akan mempersiapkan KTP, NPWP, begitupun dengan passwordnya. Nah, ini sudah masuk ke dalam DJP online-nya.
Nah, di sini kita akan membuat daftar SPT. Nah, di sini ada di formulir pendaftaran, formulir SPT. Berarti kita akan menjawab, ada pertanyaan ini kita bisa dijawab. Nah, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerja bebas? Kita bisa diklik tidak. Nah, apakah Anda seorang suami atau istri yang melakukan kewajiban perpajakan? Kita bisa dijawab tidak. Nah, di sini apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama 60 juta per tahun? Mungkin kita bisa tidak. Nah, setelah itu nanti kita bisa mengirimkan formulir formnya bisa dengan bentuk formulir atau dengan buku panduan. Di sana ada apa tuh ada pilihannya. Nah, selesai sampai sini. Terima kasih. Nah, setelah ini nanti kita akan isi SPT-nya, nanti kita upload dan nanti akan ada balasannya dari email kita dari DJP Online. Nah, terima kasih.